Hukum masjid sangat berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Disebutkan seorang wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid. Tapi diizinkan oleh murur melewati masjid dengan syarat aman daripada talwith, daripada mengotori masjid dengan najis. Para ulama menjelaskan kalau mengotori talwith, mengotori masjid dengan najis bukan saja orang haid saja. Siapapun kalau lewat masjid tidak boleh kita meneteskan najis. Kalau sekiranya kita bakal meneteskan najis tidak boleh kita lewat masjid. Jadi haram lewat masjid. Artinya apa? Masjid tidak boleh kita tetesi najis. Baik, sementara sembelihan korban memang ada darah. Darah yang dimaafkan hanya darah yang nempel di daging. Jika sudah terlepas dari daging menjadi darah yang tidak dimaafkan. Maka tidak diperkenankan kita memotong-motong daging di masjid. Karena itu adalah tempat yang harus jaga kesuciannya. Derajat haram hukumnya. Tidak diperkenankan. Buat di luar masjid tempat untuk motong-motong daging. Adapun yang bukan masjid, istilahnya tidak tahu apa. Yang penting bukan masjid, bukan diwakafkan untuk masjid, bukan bangunannya dijadikan untuk masjid. Istilah musola ini adalah, maksudnya mungkin istilah musola adalah tempat sholat yang dibuat bisa saja di esok hari itu bisa kita rubah jadi gudang. Karena memang bukan diwakafkan untuk sholat. Jadi yang dimaksud musola mungkin adalah yang tidak diwakafkan untuk sholat. Selagi sesuatu itu yang tidak diwakafkan untuk sholat, tapi hanya untuk sholat, dikasih sekat-sekat, atau mungkin gambarnya ke masjid, kotak 4, tapi bukan yang namanya masjid. Yang bisa digunakan untuk sholat, nah yang digunakan untuk sholat, tapi memang bukan masjid, dan bukan diniatkan masjid, bentuknya seperti apapun, biarpun kayak masjid, kalau bukan masjid tidak akan dihukumi masjid. Selagi itu tidak dihukumi masjid, tidak ada keharaman di sini. Hanya nanti setelah selesai harus disucikan. Tapi kalau masjid ada hukum khusus, tidak boleh disamakan dengan yang lainnya. Selagi bukan masjid, boleh. Selagi bukan masjid, boleh. Seperti di lantai-lantai biasa. Kita bisa sholat di sini saat tidak ada najisnya. Tapi kalau kita bisa motong kambing di tempat ini, di lantai bersih ini, ya boleh-boleh saja. Tapi di saat mau sholat, disucikan lagi. Baik, hukum tadi hanya hukum ketidakbolehan hanya berlaku di masjid. Baik, daging korban diperkenankan. Daging korban diperkenankan. Kita memberikan kepada orang non-muslim adalah diizinkan untuk menjalin silaturahmi. Karena daging korban, Masya Allah, bisa kita berikan. Makanya pembagian daging korban bisa saja. Termasuk yang perlu kami tekankan adalah justru yang punya sanggunya kambing korban pun boleh makan kok, sunnah. Boleh saya makan, saya masak, cuman diutamakan adalah dari orang fakir kaum muslimin dan orang kaum muslimin. Kemudian setelah itu adalah orang kafir di kiri kanan kita, dan dikasih. Sah, boleh, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Indah kok Islam itu mengajarkan keindahan kok. Jangan sampai ini ada diperkenankan yang demikian itu. Ini juga pernah kami bahas dalam masalah ini. Pembagian daging korban tidak ada ketentuan yang khusus. Hanya meratakan itu penting, punya makna, menghindarkan daripada kecemburuan. Seperti itu. Tidak ada batasan-batasan khusus. Jadi, akan tapi kalau merata, dibagi rata itu adalah untuk menghindarkan daripada kecemburuan. Sebab sebagian orang itu adalah yang hatinya belum bisa menjaga, ngelihat beda saja langsung marah, kenapa kamu lebih banyak dan sebagainya. Seperti itu. Yang jelas sudah dibagi kepada kaum muslimin, dibagi sudah. Wajar, bisa dinikmati untuk keluarganya. Bisa jadi dibedakan, misalnya dia keluarga cuma 1, dikasih setengah kilo. Tapi ini keluarga fakir dan sebagainya, anaknya 10. Ya masa dikasih setengah kilo? Jadi disesuaikan, bisa sah, disesuaikan. Bukan dipukul rata, disesuaikan. Cuman kami himbau kepada siapapun yang menerima daging korban itu adalah rezeki, berkah. Nggak perlu ngiri deh sama yang lainnya. Makanya perlu dituntut, ada yang dituntut adil adalah panitianya, bukan dengan hawa nafsu. Itu orang kurang ajar sama saya. Kasih aja deh setengah kilo. Yang ini masya Allah baik dengan saya, kasih 5 kilo, nggak boleh begitu. Karena ketidakadilan itu menjadikan sebab ketidakbaikan hati, kecemburuan, kebencian dan seterusnya. Intinya adalah bebas, tapi ingat, kita harus menggunakan rasa, bukan sekedar membagi perasaan. Cukup tidak cukup, perbandingan dia keluarganya berapa dan sebagainya, ini perlu sekali. Biarpun seandainya kita bagi rata juga sah, nggak ada masalah.
Yang anaknya 2 juga dapat setengah 1 kilo, yang anaknya 10 1 kilo, ya sah, nggak ada masalah. Hanya di saat kita membagi dengan dzuk dan kasih sayang, perasaan dan kasih sayang itulah yang menjadikan cara membaginya pasti benar nanti, insya Allah. Korban waktunya tertentu dan bahan yang dikorbankan juga tertentu. Korban syar'i, yaitu harus ada kambing atau sapi, onta. Selain itu nggak ada. Akan tapi kalau makna berkorban, iya. Nggak punya sapi, nggak punya onta, nggak punya kambing, berkorban dengan ayam. Makna berkorban nyenengkan. Nah, yang pertama korban harus dengan sapi, dengan kambing, sapi atau kerbau, atau kambing dan onta. Korban hanya itu saja. Selainnya tidak anggap sebagai korban syar'i. Tapi kalau ada ingin bersedekah di hari itu adalah boleh, sah. Tapi bukan dianggap sebagai korban. Jadi korban tidak boleh dialihkan dengan yang lainnya. Sudah ikut sunnah, namanya ta'abbudi, seperti itu. Ikut sunnah Nabi Ibrahim yang dikukuhkan dalam agama kita, agama Nabi Muhammad, agama Islam, dengan berkorban. Kemudian, kalau itu pun waktu harinya tertentu, nggak boleh yang lainnya. Dan pahalanya besar sekali, pahala berkorban. Jadi nggak boleh diganti dengan apapun yang lainnya. Tapi kalau Anda ingin bersedekah di hari itu, maka sah Anda sedekah tapi jangan atas nama korban. Anda ingin beli sembako, boleh sah-sah saja itu untuk melengkapi, karena sudah makan dapat daging, saya akan beri yang lainnya. Adapun alasannya masalah kalau kambing kan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau dengan bahan yang lainnya bisa lama. Justru tujuannya adalah agar mereka bersenang-senang di hari raya itu. Bukan untuk hari yang selebihnya. Hari raya itu hari duduk mereka di rumah dengan keluarga, sanak kerabat, silaturahmi, duduk makan enak di situ. Jadi tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Patungan korban, tapi patungannya tidak merata. Merata, tidak akan jatuh korban. Selesai. Patungan korban merata, ataupun tidak merata, tidak akan jatuh korban. Karena korban tidak ada korban patungan. Akan tapi bisa menjadi sedekah, tetap menjadi sedekah yang baik yang disembelih di Ashrul Awail fi Syahrul Hijjah, termasuk disembelih di hari-hari baik di bulan Dzul Hijjah, dapat keutamaan, tapi tidak bisa jadi korban. Kalau ingin jadi korban bagaimana? Bisa. Dari 10 orang tadi bersepakat bahasanya kasihkan ke salah satunya, selesai. Ini aku berikan kepadamu, kamu saja yang korban. Maka yang korban sah jadi korban mendapatkan pahala korban, yang lainnya mendapatkan pahala menolong orang untuk berkorban. Kalau di sekolahan saya pesan kasihkan ustadz killernya itu. Ustadz yang ini kasih, ustadz ini dia korban dari saya, ustadz semuanya santri saya semua besok jadi lembut hati. Karena ada ustadz yang kecem katanya, padahal kecemnya ustadz itu sayang, wahai anak-anakku semuanya. Ya, nggak ada korban patungan, tidak ada. Tapi jatuh sedekah. Kalau ingin jadikan korban ya itu tadi. Dihadiahkan semuanya bersepakat, kami memberikan bagian saya kepadamu, akhirnya sapi atau kambing itu dimiliki oleh 1 orang atau sapi dimiliki 7 orang. Setelah itu mereka berkorban, yang lain mendapatkan pahala menolong orang korban, yang satu dapat pahala korban. Mudah untuk menyelesaikan masalah ya. Yang penting jangan dilarang sebelum nggak sah, dibatalin. Ini ustadz kok menghalangi orang berbuat, nggak sah, bukan korban, jangan, nggak boleh. Dari mana kok jadi nggak boleh ini ya ustadz? Dan ini terjadi. Sebuah SMA akhirnya berhenti, nggak ada lagi karena ustadznya fatwa baru mengatakan nggak boleh. Bukan tidak boleh, cuman tidak jatuh korban, pahalanya dapat, dimakan enak kok. Ada ya. Tolong ini perlu keluasan dalam menyampaikan fatwa-fatwa ini. Baik. Untuk korban lebih leluasa aturannya daripada zakat. Maka boleh orang Cirebon nyembelih korban di Malaysia, di Papua, boleh. Jadi nggak ada, tidak seperti zakat, masalah naklus zakat ada syarat dan aturannya. Akan tapi yang jelas harus ada sasaran, bahwasanya di sana ada fakir miskin yang memakan. Harus ada, itu saja. Boleh dipindah ke sana, boleh. Anda orang Indramayu nyembelih di sini boleh, Anda orang Sumatera nyembelih di sini juga boleh, atau sebaliknya. Baik. Nggak ada Pak, nggak ada. Dimudahkan dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya sambung tadi masalah nggak boleh. Yang nggak boleh hanya satu, korban di Mekah dipindah ke sini yang nggak boleh, tapi sebaliknya boleh. Karena ke Mekah ada keutamaannya yang sangat khusus di sana. Misalnya orang lagi haji mau korban, korbannya di sana, jangan dipindah ke tempat lain.
di dalam urusan korban, maka ini adalah ibadah. Seperti halnya ibadah-ibadah yang lain, maka bagi orang yang sudah tamyiz dan dia bisa berniat dengan sendirinya, maka hendaknya di dalam berniat dia dengan dirinya sendiri. Bukan orang lain yang meniatkannya. Sampaikan kepada orang tersebut bahwasanya ini adalah daging, ini adalah kambingmu, dan silahkan berniat untuk korban. Kalau anak-anak kecil yang belum bisa, maka orang tuanya meniatkannya. Niatnya nggak ribet kok, ya sudah diserahkan. Itu korban untukmu ya, iya itu sudah jatuh niatnya. Nggak usah nanti gara-gara niat seperti nawaitul mau burut nanti tambah gak karu-karuan pusingnya. Sudahlah, ini korbanmu Nduk, nak, membantu rumah kita. Kamu tahun ini korban kambingnya ini. Oh iya ibu, saya terima. Nah, dia sudah melintaskan hatinya ingin korban, selesai. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau diniatkan untuk orang lain, saya nyembelih untuk orang lain, bukan begitu. Masalah sunnah kifayah itu adalah kambing untuk saya, korban untuk saya, kemudian untuk menggugurkan untuk seluruh anggota keluarga, gugur tuntutan sunnah, namanya sunnah kifayah. Saya nyembelih kambing atau saya niatkan untuk diri sendiri, maka secara otomatis anggota keluarganya akan kebawa dalam keguguran dalam sunnah kifayah. Adapun mensertakan niat, Nabi juga pernah mengatakan hadi udhiyati wa ahli baiti, ini adalah sembelihan korbanku, kemudian diniat untuk keluarganya, ini agar mendapatkan semuanya. Ini akan, tapi bukan berarti niatnya satu kambing untuk semuanya, bukan. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i jelas ada sunnah ini ya, korban kambing untukku sendiri, kemudian akan jatuh gugur tuntutan sunnah kifayah untuk semuanya, biar yang penting sudah ada satu yang menyembelih. Tapi untuk yang penyembelih, untuk yang menyembelih kambing atau yang berkorban tadi adalah sunnah ainiyah. Nah, kalau Anda ingin memberi, berikan saja itu loh kambingmu. Atau katakan kambingmu ada di sana, sudah kau niatkan. Sampai mana itu? Atau berita selesai. Nah, kita bisa mewakilkan untuk membeli dan wakilkan untuk bisa menyembelihnya. Mudah, jadi urusan ibadah jangan dipersulit. Nggak langsung, nggak usah harus peluk itu kambingnya. Nggak harus dipegang, yang penting sudah gitu selesai. Allah Maha Tahu ya. Amal sudah diterima oleh Allah. Anda nggak perlu marah dengan yang membawa. Dia sudah kecelakaan, nggak usah dimarahi. Anda dengan niat Anda sudah sampai kepada Allah. Biarpun daging tidak bisa dimakan oleh oleh kaum muslimin, tapi ketahuilah Allah Maha Tahu yang ada di hati Anda. Jadi nyampe pahalanya sudah. Di saat Anda melepas, Anda sudah mendapatkan pahala korban. Gimana Bu ya? Korban untuk yang hidup. Yeah. Adapun orang yang meninggal dunia dikorbankan, ada khilaf di dalamnya. Kalau dia mewasiatkan kita korbankan. Gitu ya. Kalaupun tidak sah, akan tapi tetap lebih utama adalah untuk yang hidup. Kecuali kelebihan tadi. Misalnya keluarganya 7, sudah nyembelih sapi. Berarti untuk 7 orang. Akhirnya nambah 2 kambing untuk mbah sama neneknya sudah meninggal. Itu. Nah, begitu. Kalau masih hidup, didahulukan yang hidup. Ya, karena kesunahan bagi yang hidup itu adalah dikukuhkan. Tapi orang meninggal tidak. Nggak ada istilah orang meninggal, orang tua saya belum korban meninggal, nggak ada. Sudah meninggal, selesai. Kan begitu. Makanya dikatakan kalau memang dia berwasiat dikorban, kalau tidak, sebagian mengatakan tidak ada korban bagi orang yang meninggal. Tapi menurut pendapat yang selama ini kita baca lagi fikih Syafi'i, orang meninggal boleh kita korbankan. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, korban itu adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Yeah. Dan sunnah di sini ada sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Artinya sunnah ainiyah itu disunnahkan orang per orang nyembelih korban setiap tahun. Kalau ada. Kalau tidak ada, misalnya kita punya keluarga 7. Suami istri dengan anaknya 5 misalnya. Berarti nyembelih tuh 7 semua anak sunnah ainiyah. Cuman kalau nggak punya, ya paling tidak jangan sampai tidak korban. Minimal 1 deh. 1 yang menyembelih salah satu. Kalau yang menyembelih salah satu, ayahnya misalnya nyembelih, maka sunnah kifayah yang lainnya sudah gugur. Artinya dia telah menjalankan sunnah ainiyah untuk dirinya, tapi sekaligus menjatuhkan sunnah kifayah. Seperti itu. Nah, ini seperti itu gambarannya. Kemudian kalau arisan, bisa saja arisan 2 model begini. Karena mungkin ini satu kampung tidak kaya-kaya amat, maka setiap tahun korban. Tapi kita bertuju yuk,
kita bertujuh korban. Cuma ini kambing, tapi satu-satu. Jadi 7 tahun sekali. Jadi ngumpulin. Tahun depan duitnya dikasihkan kepada si A untuk beli kambing. Maka si A korban. Maka dia menjalankan sunnah ini untuk dirinya dan keluarganya, otomatis kifayahnya. Kemudian tahun berikutnya B. Itu sah yang demikian ini. Cuman dia menjalankan sunnahnya 7 tahun sekali. Bukan setiap tahun sekali. Sebab sunnahnya kan setahun sekali. Hendaknya sebisa mungkin setahun sekali. Baik. Kemudian, nah ini sistemnya lain lagi. Seperti yang Anda ceritakan bahwa arisan mesti 7 keluarga. Cuma nanti menyembelih kambing. Itu sebenarnya menyembelih sapi. Sebetulnya nggak beda seandainya per keluarga ya. Karena 7 keluarga, anggap saja sapi 1 untuk keluarga A dulu tahun ini. Berikutnya keluarga ini. Bisa saja begitu. Cuman modelnya tadi sepertinya begini. Karena kalau sapi dibagi 7. Maka ini juga sah jadi korban. Misalnya dari keluarga A ya mungkin diwakili, yang menerima adalah satu orang ayahnya misalnya, ya kan? Keluarga B juga ayahnya dan C pun siapa saja di situ, maka sah. Jadi seolah-olah keluarga ini nyembelih kan 1 sapi dibagi 7. Jadi seolah-olah 1/7-nya adalah milik keluarga A, 1/7-nya B dan sebagainya. Maka bagi yang satu dari sebuah keluarga tadi, dia telah menjalankan sunnah yang sangat dikukuhkan ainiyah. Tapi begitu seterusnya, begitu juga, maka telah gugur sunnah kifayah bagi yang lainnya. Artinya tuntutan sunnah sudah nggak ada lagi. Tapi kalau mau nyembelih sunnah tetap ada. Itu makna sunnah kifayah. Jadi kalau pengen paham sunnah kifayah itu kayak fardu kifayah. Fardu kifayah itu begini. Kalau ada sholat jenazah itu, kalau sudah ada beberapa orang melaksanakan sholat jenazah, yang lain gugur, tidak dosa. Tapi kalau melakukan sholat, tetap fardu kifayah. Sama, sunnah kifayah begitu. Jika sebuah keluarga ada 1 yang korban, maka sudah gugur yang lainnya. Tapi pun demikian masih tetap disunnahkan untuk berkorban yang lainnya. Intinya yang demikian itu adalah sah. Sah, tapi dengan catatan begini, dipastikan ditentukan. Dari 7 kambing tadi, 1/7 untuk keluarga A namanya siapa kira-kira? Yang berkorban siapa? Begitu untuk melaksanakan sunnah ini sekaligus akan gugur sunnah kifayah seperti itu. Kan setiap tahunnya kan katanya tadi 1 tahun ini 1 keluarga ini hanya ngambil 1 gitu Bu ya. Anggap saja mungkin hari tahun ini yang kena adalah yang bapak itu Bu ya. Dan mungkin nanti sampai jatahnya kepada anak gitu Bu ya. Sedangkan mungkin misalnya anak usianya masih belum balik Bu ya. Apakah nanti tetap dengan anak yang misalnya dihitung, jatahnya anak itu? Yang menggugurkan sunnah kifayah adalah orang yang mencukupi, orang yang seperti ayah. Seperti gitu. Dia adalah untuk boleh bertasarruf dengan hartanya. Kalau misalnya jatahnya kan nanti puter besoknya tahun depannya istrinya gitu Bu ya. Atau nanti sampai mungkin ke anak yang kecil masih boleh. Itu apakah dia nanti bisa dan dia bisa beribadah. Menggugurkan sunnah kifayah? Kali kecil dialihkan saja nanti kepada yang tua. Karena gitu apa? Ya. Untuk menggugurkan sunnah kifayah harus orang yang disebut sebagai rasyid lah, di situ dikatakan. Rasyid itu orang yang memang memenuhi syarat-syarat untuk bisa berkorban dengan sendirinya. Jadi itu bisa saja. Hanya mungkin kami tambah. Bagaimana dengan korban patungan? Mungkin begitu, seolah-olah ada orang kalau korban patungan jelas tidak masuk dalam wilayah korban. Kalau ini bukan, ini beda. Karena apa? Terpenuhi korbannya satu orang hanya itu tadi. Bisa jadi diganti dengan kambing 7. Cuman katanya kalau kambing 7 kurang gede. Kambing 7 1. Boleh dibagi satu keluarga. Setiap keluarga berkorban dengan kambing itu. Ada yang namanya patungan di sekolah-sekolah. Bagaimana? Muridnya adalah 100. Patungan 10 ribuan. Akhirnya menjadi berapa? 10 juta, ya kan? Dapat 3 kambing, lumayan. Ini namanya korban apa? Korban-korbanan. Karena bukan begitu korbannya. Akan tapi tetap mendapatkan kesunahan sedekah dan berlatih untuk berkorban. Enggak apa-apa. Karena itu anaknya orang kaya-kaya juga ada yang nyumbang di sekolahnya untuk korban, tapi di rumah juga korban. Jadi itu hanya untuk melatih saja. Paling tidak hari raya itu harus bersenang-senang. Jangan dilarang. Maknanya tidak sah itu bukan dilarang. Jadi patungan korban di sekolah itu tidak sah sebagai korban, tapi bukan dilarang, tetap jatuh sedekah. Yang diterima oleh Allah, tapi bukan korban. Silahkan ada, tidak apa-apa.
Karena kalau enggak sayang dong, karena sekolah itu paling enggak ya, sekolah SMA yang muridnya 300 ya kalau bisa korban 15 kambing kan lumayan untuk fakir miskin yang ada di kiri kanan itu. Ini enggak apa-apa. Cuman jatuhnya kalau patungan begitu bukan korban, jatuh sedekah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.